Semalam I call you, you tak answer. You kata you keluar pergi. Maaf, ada iklan nih, Isi bikin kopi dulu, no. Kopi. Kalau sama isi itu penasaran nggak? Apa tuh? Itu Apa tuh? Burung. gambar burung. Ya, cewek itu pasti ngerti. Untuk apa nih burung nih? Oke. Tersesat. Oke, kembali lagi di Barista Tersesat. Kali ini saya tersesat di daerah Panjer. Panjer rasa canggu? Nggak, Rasa Canggu, Uluwatu, Pecatu. Kuta, Pecatu, Waterboom, Nusa Dua, Pantai Melasti, Brawo. Pokoknya Panjer versi chill lah di sini. Ya, Panjer versi chill. Gimana nih? Ya, apa kabar Pak? Baik, lama kita nggak jumpa ya. Yes. Oke, silahkan diperkenalkan dulu Pak. Nama. Nama saya Hananto Witamar. Usia saya masih muda banget, 18. Terus juga 18 tapi 5 tahun yang lalu ya. 5-6 tahun yang lalu lah, 18. Kala itu dia masih polos, body masih kurus. Sama, saya juga gitu. Tapi sekarang kita udah mengembang karena babi itu babi guling. number one. Yes. Nambah 10 kilo. Nama tadi Om Hananto. Yes. Biasa dipanggil Mas Oncom aja mungkin. Mas Oncom. Iya, Mas Oncom aja. Itu nama di mecat apa nama di line apa di mana? Nama muda, nama panggung. Nama panggung Mas Oncom. Ya. Itu kalau yang nggak tahu, yang muda-muda pasti nggak tahu, tapi yang tua-tua tahu lah. Asli dari mana Mas? Saya asli Jakarta. Jakarta. From Jakarta, from Depok City. Depok. Saya tinggal di Depok, Cinere. Banyak begal, Banyak begal, apa lagi Pak? Kusam, daerah rawa-rawa sana. Rawa-rawa. Iya, sana. Terus ya, bentar. Oh, maaf, ada iklan nih, Isi bikin kopi dulu, no. Ya. Oke guys, Inilah keluh Si. barista lah. Ya. Keluh kesah Pak Rista, Bu Ristanya ada di belakang. Ya, kembali lagi. Itulah barista. Begitulah kehidupan tukang kopi. Barista agak berat ya. Soalnya saya sendiri juga nggak punya lisensi sebagai barista, jadi sama saya menyebut diri saya tukang kopi. Gitulah kira-kira. Ya. Apa lagi nih? Udah memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri Jomblo, udah. nggak ada yang punya pacar. Punya. Nah, Bapak bilang jomblo nanti ditonton loh sama yang di rumah. Punya pacar. Punya ya. Ya, udah punya guguk. Nah, terus ini saya dengar-dengar Bapak punya 2 usaha nih. Pak Oncom punya 2 usaha. Yang satu kalau nggak salah roastery ya. Sorry. Iya, saya bergerak di bidang bisnis di coffee roastery. Aha. Juga based on Bali. Desin Bali ya. Yes, based in Bali itu ada Sachio Coffee Roastery. Terus juga sekarang lagi baru aja seumur jagung, bahkan jagungnya aja masih belum numbuh. Ya. Ada Coffee 80 di daerah Panjer. Coffee 80 di daerah Panjer ya. Jadi sedikit nih untuk Coffee 80 ya. Coffee 80 ini baru dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Ini tempatnya seru ya. Menurut saya ini sedikit fancy, Instagramable. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau kalian di sini itu nggak ngerogoh kocek yang banyak kok. Tenang, di sini murah-murah. Wah. Ya paling mahal 35.000 lah. Pokoknya paling mahal. Oke, kalian bisa open BO, kesini nggak bisa. Open BO, open order. Oh iya. Sorry ya. Apa? Ini biasa agak-agak udah mulai arahnya miring-miring ya. Tersesat soalnya Iya. ini konten tersesat, ya jadi otakku tersesat juga. Nah, Terus oke, gimana? Pak, ini kenapa Bapak bisa milih jadi barista? Mengawali pekerjaan dari jadi barista tuh gimana awalnya, Pak? Awalnya sih coba-coba. Lama-lama ketagihan. Awalnya coba-coba, tapi ya hidup menuntun saya ke dunia kopi lebih dalam. Awalnya ya nyoba-nyoba penikmat. Kopi itu awalnya ada temennya. Nah, Akhirnya kita cobain, wah kok semakin dalam
minum kopi semakin dalam penasaran saya. Kopi. Kalau sama isi itu penasaran nggak? Apa tuh? Itu. Apa tuh? Yang itu. Yang mana? Kalau di Bali biasanya kita bilang laklak pun. Oh, apa tuh? Laklak. Kue apem. Oh, kue apem. Ya. Itu ini apem, ya. Apem gembrong. Apem gembrong. Ah. Kalau kopi sambil kayak gitu pasti enak. Kalau Jakarta Ya. kan ada ubi, ada pisang. Oh. Penikmat kopi pasti ada side-nya lah. Terus ya itulah yang baiknya itulah. Nggak tahu yang begundalnya apa ya, temennya lagi itu banyak lah, teman kopi itu banyak. Ya. Terus juga apalagi ya, kecemplung di dunia kopi, kecemplung penasaran bikin kopi, makin penasaran lagi sampai sekarang itu bagaimana proses kopi tersebut bisa menjamur dan bisa berkembang secara luas gitu. Oke. Terus harapan Bapak untuk dunia kopi ini apa Pak? Sorry ya, bukan dunia kopi. Untuk perkopian duniawi ini apa nih? Wah, kopi nggak ada habisnya. Oke. Semakin ya kopi ini semakin lama semakin banyak pecinta kopi, semakin banyak penikmat kopi, semakin banyak orang yang suka kopi, semakin hebat juga barista-barista zaman sekarang, semakin hebat juga perusahaan-perusahaan kopi. Ya hopefully pokoknya long last buat coffee company, coffee people. Pokoknya I don't give a shit for pendekar kopi. Ya pendekar bagus loh, menurut gua. Kenapa? Kalau nggak ada pendekar, kita nggak bisa introspeksi diri. Misalnya, Pas. ya kita kalau ada pendekar ini, menurut gua jangan pendekar itu dibenci. Pendekar itu justru kita jadi tahu standar dia seperti apa gitu loh. Standar ya. Standar rate-nya lah. Kita tahu standar rate-nya ada yang 350, 600 sampai 2 juta lah. Bahkan ada sampai 5 juta, 6 juta tuh rate-nya. Standar rate-nya dari pendekar dia. Nih. Apa lagi? Oke, apa ya? Ya udah, ini ada sedikit pertanyaan ya. Ya. Q&A-nya nih. Saya sih dapat dari ini ya. Dari Q&A, open Q&A dari ini Instagram gitu. Bukan Q&A-nya sih kemarin offline ya. Kebetulan ada beberapa orang yang nanya. Kebetulan kan sekarang saya ketemu Mas Oncom, saya pengen nanya nih. Ini ada yang nanya, grinder kopi itu bisa nggak dipakai ngegiling dosa? Aduh. Menurut saya bisa-bisa aja. Apalagi tergantung dengan kepribadian dan pahala kalian. Giling dosa, giling harga diri bisa. Tapi yang nanya ku roasting dulu, lalu ku grinder kan. Ku roasting dulu, profilnya dark roast, lalu ku grinder. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Yang nanya brengsek. Apa ya? Pertanyaan kedua nih, ini agak bucin sih. Apa tuh? Ya. Latte art tuh bisa nggak dibuat pakai ngerayu? Bisa. Bisa? Caranya? Kita gambar aja. Kalau kita mau gambar burung. Gambar burung? Iya. Cewek itu pasti ngerti untuk apa nih burung nih. Oke. Tergantung dari responnya. Tolong jangan ditiru ya. Gue punya pengalaman. Waktu gue di Qatar, gue bikin latte art selalu love selalu yang pokoknya love atau gimana gitu. Cewek itu baper kan sama gue. Baper? Iya. Gue mau jadi sultan di Qatar. Gue mau dibeli waktu itu. Dibeli untuk jadi barista apa? Jadi pacar gitu. Jadi hampir berarti nikah di Qatar. nggak hampir sih, maksudnya kayak ya pacaran gitu. Oh ya, siap. Hampir Oke. pacaran gitu. Next. Oke. Barista itu bisa nggak bikin kita kaya? Bisa kalau sambil ngepet. Jadi menurut gua bikin kopi sambil ngepet adalah solusi Anda untuk kaya. Ya, kalau Anda mau ngepet, apalagi sekarang ada saham ya. Oh iya. Jadi kalian tuh barista gaji 2 juta sampai 3 juta sambil main saham.
Pasti Ya. kaya. Biar kalian dikira ngepet sama tetangga. Nah, kalau kalian emang bener ngepet, kalian bisa kontak saya. Saya yang jaga lilin, kalau ketahuan nanti saya tiup lilinnya. Nah, itu. Pokoknya gitu aja. Jadi barista bisa kaya, bisa enggak. Ini yang paling sesat nih ya, pertanyaan pertama. apa nih? Oh, pertama terakhir, Cuk. Ini pertanyaan paling sesat. Oh, yang paling yang tadi pertama. Ini terlalu duniawi dan surgawi, Pak. Grinder Gimana dosa. cara grinder dosa? Kau ada-ada aja kamu. Dosa kau grinder cemana bisa? Nggak bisa, Bos. Dosa tuh nggak bisa di grinder. Pokoknya yang nanya, Kopi baru bisa. Anda yang nanya brengsek. Nah, tuh. Anda. Pokoknya Anda Oke, yang sekian dulu interview tersesat saya kali ini bersama Mr. Oncom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, kalau ini berguna, knockbox HP kalian. Oke, knockbox HP kalian. Kalau nggak berguna, wajib. Ya, tau lah. Nggak usah dijelasin lagi, kalian udah tahu kok. Tenang. Oke? See you. tonton terus dia nih. Ya, Oke. Cheers. Cheers lo. sorry. Oh iya. Cheers. Nih